Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39 Hantu Mesum. Sejenak bila melupakan ketakutannya, dia senang Farel membawanya belanja. Memang sudah banyak yang ingin dia beli, mulai dari skincare ibu hamil dan dalamannya yang sudah tak muat lagi. Bila segera bangkit dan berjalan keluar menuju kamarnya. Barang Bila memang masih berada di kamarnya, belum ada yang dipindahkan ke kamar Farel, hanya tidur malam saja Bila di sana. Puas berkeliling dan berbelanja bersama suaminya ini, Bila merasakan lelah. Dia menginginkan es krim yang ada di dalam mall. Tunggu di sini, aku beli, ucap Farel berjalan ke arah penjual es krim. Sedangkan Bila menunggu di kursi yang ada di dalam mall, tanpa sengaja Bila bertemu dengan Angga lagi di sana. Kamu seperti hantu, ujar Bila tertawa renyah melihat Angga selalu datang tiba-tiba di hadapannya. Angga sedikit memperhatikan Bila. Sudah lama tak bertemu, kamu semakin berisi, ujar Angga. Bila terdiam, dia bingung ingin menjawab apa. Dia takut kalau dia salah bicara. Maaf, saya dan istri saya harus pulang, ujar Farel yang melihat Angga sedang menatap Bila. Istri? Tanya Angga tak percaya. Ya, kami harus pulang. Ayo sayang, tekan Farel membuat Bila melongo mendengar kata sayang. Baru kali ini dia mendengar Farel memanggilnya sayang. Aku pulang dulu. Enggak, ucap Bila gugup, dia terlalu syok dengan keadaan ini. Farel menggenggam tangan Bila dan merangkul pinggangnya, membuat Bila merasa ada yang aneh pada Farel. Apa Farel cemburu? Tidak mungkin, setahu Bila Farel tak pernah menunjukkan rasa sukanya pada Bila. Sampai saat ini status mereka masih menikah karena Bila hamil. Tak ada kata cinta dan sayang yang terlontar dari mulut Farel. Hening, itu yang terjadi saat ini di dalam mobil. Entah Farel marah atau cemburu, Bila tak bisa memastikannya. Sesampainya di rumah, Farel membawa semua belanjaan Bila masuk ke dalam kamarnya. Dan Farel masih diam membisu berjalan ke arah kamarnya pula. Sampai malam ini Farel masih mendiamkan Bila. Farel keluar dari dalam kamar mandi dengan rambut kering dan memakai boxer. Bila yang bersiap ingin tidur segera menarik selimutnya. Farel keluar dari kamar menuju dapur. Ibu sudah minum susu Bik? Tanya Farel pada Bik Asih. Belum pak, sahut Bik Asih. Bila memang tak akan minum susu sebelum Farel yang membuatkannya. Farel segera mengambil gelas dan menuangkan susu. Setelah menyeduhnya, Farel kembali ke dalam kamar. Minum dulu susumu baru tidur, ucap Farel menyodorkan gelasnya. Bila menatap Farel dan mengambil susunya lalu meneguk abis.
Dikembalikannya lagi gelas itu pada Farel lalu Bila tidur kembali. Bila memejamkan matanya, dia masih berpikir kenapa Farel mendiamkan dirinya hari ini. Apakah bertemu Angga kesalahan yang fatal? Bila membuka matanya saat ada hisapan kuat dari nya, kedua kelopak mata Bila terbuka. Membuat terhenti seketika sentuhan itu, Bila ingin tahu siapa dalang dari semua itu dibukanya lebar matanya. Terlihat wajah tampan yang tak mengenakan baju sedang berada di atas tubuhnya. Wajah tampan yang juga sedang panik itu membuat Bila sangat terkejut. Selama ini suaminya lah yang menjadi dalangnya selama ini. Rupanya pemilik rumah inilah yang menjadi hantu mesem di malam hari saat Bila terlelap tidur. Sentuhan inilah yang mengerayanginya setiap malam meninggalkan bekas di sekujur tubuh Bila. "Apa kamu setannya selama ini?" tanya Bila. Farel mengutuki dirinya yang sudah tertangkap basah. Dia tak bisa menjawab lagi pertanyaan Bila karena memang dirinya pelaku selama ini. "Aku bukan setan," ketus Farel malu. Dia bangkit dari atas tubuh Bila pelan agar tak menyentuh perut Bila. "Kamu suka aku, atau tubuhku?" tanya Bila. "Jawab," bentak Bila. Sebenarnya dalam hati Bila bersorak. Karena Farel sudah menyentuhnya berarti Farel menyukainya. Farel terdiam malu, hanya anggukan pelan yang dia berikan. "Apa, aku atau tubuhku?" "Kamu," jawab Farel pelan nyaris tak terdengar. Tapi Bila masih bisa membaca gerak-gerik bibir Farel. "Kenapa kamu tak mengatakannya?" "Aku takut kamu menolakku. Aku takut kamu masih trauma padaku," jawab Farel. Bila tersenyum dan menarik Farel untuk mendekat padanya. Diletakkannya tangan Farel di atas perutnya, Bila menginginkan lebih dari sekedar sentuhan. "Anak kita merindukan ayahnya," ucap Bila pelan membuat Farel bengong. Dia tak percaya Bila menginginkannya juga. Farel membaringkan tubuh Bila pelan dan menindihnya. Farel mencium lembut bibir Bila karena sudah kehabisan pasokan udara. Farel melepaskan ciumannya, mereka berdua tertawa kecil karena merasakan hal yang canggung. Bila tersenyum puas karena akhirnya bisa melayani Farel tanpa rasa takut, traumanya sudah menghilang. Pikirannya pun tak pernah tertuju pada Kenzo lagi. Bila benar sudah bisa membuka dirinya untuk Farel, begitu juga dengan Farel. Farel berbaring lemas di sebelah tubuh Bila, tangannya mengusap perut Bila lembut seolah ingin merasakan pergerakan anaknya. Belum bergerak, ucap Bila.
Biasanya memasuki 4 atau 5 bulan dia sudah mulai berkedut kecil, jawab Farel. Besok kita periksa, aku ingin melihat perkembangannya, ajak Farel. Jangan besok, aku lelah, rengek Bila manja. Lusa kamu diantar sopir kita periksa di rumah sakitku saja, ucap Farel. Membuat Bila sedikit terkejut, pasalnya belum ada yang tahu dengan pernikahan mereka. Tapi kenapa Farel mengajaknya periksa di rumah sakit tempat Farel bekerja? Bila sedikit menarik sudut bibirnya. Farel menarik Bila dalam dekapannya, tubuh mereka masih sama polos, hanya selimut yang menutupi keduanya. Didekapnya tubuh Bila erat seolah tak ingin kehilangan Bila. Dengan lembut Farel mengusap rambut Bila dan membuat Bila tertidur pulas dalam sekejap. Suara alarm jam membangunkan Bila. Dia membuka kelopak matanya dan menggeliatkan tubuhnya pelan. Bila benar lelah. Semalam Farel mengulang kembali pergulatan panas mereka pukul 2 di saat Bila sedang tertidur lelap. Benar hantu mesum oceh Bila malam tadi, tapi Farel tak menganggapinya, dia terus saja menjamah tubuh istrinya itu. Meskipun lelah, tapi Bila merasa senang karena sudah merasakan yang namanya kenikmatan duniawi. Kenikmatan yang belum pernah dia dapat karena pertama kali dia melakukannya dalam keadaan pingsan. Sudah bangun, Farel yang baru keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handuk putihnya. Tubuh kotaknya terlihat jelas membuat pipi Bila merona teringat akan percintaan mereka semalam. Kenapa ditutup? Bukannya kamu sudah melihat bahkan merasakannya, goda Farel. Pipi Bila bertambah bersemu. Sana pakai pakaianmu, ucap Bila menunduk dan menarik selimutnya rapat. Bila ingin turun dari ranjang tapi sedikit kesulitan karena area sensitifnya sedikit sakit. Au, ringis Bila. Seperti perawan saja masih sakit, ujar Farel. Memang aku perawan, ketus Bila. Bagaimana bisa perawan kalau sudah hamil begini, jawab Farel terkekeh kecil. Ya perawan sebelum kamu ambil keperawananku, kesalnya. Farel menggelengkan kepalanya dan mendekat pada Bila. Stop, mau apa? Tanya Bila yang melihat Farel mendekat padanya. Tidak mungkin aku melakukannya pagi ini. Aku ada jadwal operasi. Ayo ku bantu ke kamar mandi. Farel segera menarik selimut Bila dan menggendong istrinya itu ala bridal style. Bila tercengang melihat banyak tanda kismak di sekujur tubuhnya. Sampai dia malu sendiri untuk menatap tubuh polosnya. Bagaimana ini, gumam Bila. Apanya? Tanya Farel yang memasukkan Bila dalam bathtub.
Oh benar, benar ganas, cebik Bila membuat Farel gemas dan menggigit kecil bibir Bila. Sudah, tidak ada puasnya, kesal Bila memukul kecil lengan Farel. Aku pergi dulu, jangan keluar rumah, nanti aku minta pada Big Asih untuk membawakan makananmu ke dalam kamar. Ingat, jangan keluar rumah. Aku tak ingin kau bertemu dengan siapa itu bocah ingusan di kompleks sebelah. Siapa yang sering membantumu itu? Farel enggan menyebut namanya. Angga, ya, siapalah dia? Jangan pernah bertemu dia lagi. Aku tak ingin melihatmu bersama dia. Aku berangkat. Farel mengecup bibir dan kening Lia sekilas lalu keluar dari kamar mandi. Bila tersenyum senang ternyata Farel cemburu pada Angga, berarti Farel sudah mulai mencintainya. Seharian ini Bila benar di rumah saja, meskipun bosan dia harus patuh pada Farel. Dia tak ingin menjadi istri durhaka. Selamat siang, ujar Kenzo dan Arya yang masuk ke dalam ruangan Farel. Maaf, ada perlu apa? Tanya Farel yang tahu kalau Arya adalah papa angkat Bila istrinya. Aku tak ingin berbahasa basi di sini. Di mana anakku Sabila? Tanya Arya menatap tajam Farel. Bila, anak Anda, apakah ada seorang ayah yang tega melihat anaknya disiksa? Sindir Farel. Maksudmu? Tanya Arya yang benar tak mengerti. Aku tak ingin berdebat. Saat ini Bila sudah menjadi istriku, dan dia tanggung jawabku sepenuhnya. Untuk itu tolong jangan ganggu lagi istriku. Aku sudah tak menuntut mantan istri Anda saja sudah untung, ucap Farel kesal. Jika berhadapan dengan keluarga Bila, Farel ingat akan cerita Bila yang mengatakan dirinya disekap dan tak diberi makan oleh Alexa. Aku tak mengerti dengan ucapanmu. Aku ingin bertemu Bila. Dia anakku. Bagaimana mungkin kalian bisa menikah tanpa aku? Kukuh Arya. Anda lupa kalau Anda adalah ayah angkatnya, bukan ayah kandungnya. Ucap Farel mengingatkan akan status Arya membuat Arya terdiam. Baiklah, aku izinkan kalian bertemu Bila dengan syarat jika Bila memang setuju ingin bertemu kalian. Lalu harus aku yang mendampinginya, tegas Farel. Tidak masalah asalkan saya bisa bertemu Bila dan meluruskan kesalahpahaman ini, jawab Arya. Saya akan beritahu alamat lengkapnya, tapi tidak hari ini. Hari ini Bila sedang tak bisa diganggu. Ucap Farel yang ingat kata Bila tadi pagi dia lelah akibat pertempuran mereka semalam. Kabari saya secepatnya, ucap Arya meninggalkan kartu namanya. Farel mengambil kartu nama Arya dan membacanya.
Arya Siamra, gumam Farel pelan lalu menyimpan kartu nama tersebut di saku jas dokternya. Naina keluar dari kamar mandi dengan menangis haru. Garis 2 di tespeknya menandakan dirinya hamil. Ini yang sudah ditunggunya sejak menikah dengan Kenzo. Naina mengisak pelan, tak menyangka perjuangannya sudah membuahkan hasil. Sudah hadir benih cinta antara dia dan Kenzo. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Kenzo yang baru pulang ke tampak bingung melihat Naina menangis. "Mas," panggil Naina gemetar. Dia tak bisa berkata lagi saking senangnya. "Kenapa?" tanya Kenzo penasaran. Naina menyodorkan tespek yang sudah digunakannya dan bergaris 2. Kenzo yang memang tak mengerti malah menautkan alisnya bingung. "Apa ini? Aku hamil, Mas," ucap Naina memeluk erat tubuh suaminya ini. "Apa? Coba ulangi sayang," pinta Kenzo yang tak percaya. Dia takut salah dengar dengan ucapan Naina. "Aku hamil anakmu," ulang Naina sambil menarik tangan Kenzo ke perutnya. "Kamu yakin?" tanya Kenzo lagi dan diangguki Naina tersenyum. "Terima kasih ya Allah, terima kasih," ucap Kenzo bersyukur dan mencium kening Naina lama. "Mami," pekik Kenzo mencari maminya. Bersambung.